Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara online Persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Mari kita awali dengan memuji Mars Lansia. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh suatu anugerah ya Bapa, apabila anak-anakmu bisa mengikuti ibadah online persekutuan usia lanjut. Kami percaya ya Bapa, setiap pribadi lepas pribadi bisa mengikuti ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita. Kami percaya ya Bapa, anak-anakmu yang mendengarkan firman yang akan disampaikan nanti oleh hamba-Mu Ibu Rahel benar-benar akan menjadi berkat dan firman yang disampaikannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau awali persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dengan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita lanjutkan dengan lagu Keluarga Hidup Indah. Yang sempurna Tuhan pimpin langkah
Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman dengan tema keluarga tempatku berteduh. Untuk mengantar kebenaran firman, kita akan memuji Tuhan, jiwaku terbuka. Halo Opa Oma, apa kabar? Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, karena Tuhan juga selalu baik kepada kita, selalu menjaga kita dalam keadaan apapun. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 24 ayat 3 dan 4. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Karena setiap saat kami selalu ada di dalam Tuhan, dan terlebih daripada itu Tuhan selalu ada juga di dalam diri kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah jauh dari kami, tetapi Tuhan selalu mendekat dan mendekat kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dan kami juga mengucap syukur bahwa siang hari ini Tuhan akan memberitakan firman kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk bisa memahaminya. Dan berikan kami kemampuan serta kekuatan yang lebih untuk bisa melakukan di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang pada masa ini merindukan untuk kumpul, untuk ketemu dengan keluarga kita? Karena di saat-saat kita bisa berjumpa, di saat-saat kita bisa berkumpul, di saat-saat kita bisa berbicara satu dengan yang lain, kita akan merasa senang, kita akan merasa nyaman di tengah-tengah keluarga kita. Atau justru sebaliknya saudara-saudara, saat-saat pada masa pandemi ini kita justru merasa senang tidak bisa kumpul dengan keluarga. Karena apa? Karena merasa bahwa kalau saya ketemu dengan anak cucu saya, itu malah berakhir tidak baik. Seringkali saya cuma dimarah-marahi terus. Jadi daripada ketemu, lebih baik nggak usah ketemu. Dan ini saya syukuri dari masa pandemi ini, saya nggak bisa ketemu lagi dengan keluarga saya. Andai kata toh ketemu, kadangkala saya nggak diperhatikan. Mereka cuma datang ke rumah, hanya mainan HP sendiri, cucu mungkin hanya main game sendiri. Kalau diajak ngomong kadangkala menjawab pun tidak senang. Jadi dalam masa pandemi ini kalau saya tidak ketemu dengan keluarga saya malahan senang. Saya malahan bersyukur. Nah saudara-saudara, kalau keluarga saya
Setiap bulan itu biasanya kami mengadakan satu pertemuan keluarga, yaitu ada arisan. Di situ anak, cucu, menantu, dan ada buyut berjumpa. Kami senang berjumpa, kami senang ketemu, saling ngobrol, meskipun kadangkala juga ada masalah yang terjadi satu dengan yang lain, tapi toh bisa diselesaikan dengan baik. Nah, justru pada masa pandemi ini, kami itu saling merindukan untuk berjumpa. Bahkan sampai nggak kerasa ya, sudah 6 bulan lebih kita ini nggak ketemu, kapan ya bisa ketemu? Kami pengen ketemu, karena di saat kami berjumpa, di saat kami bisa bersua, di saat kami bisa berbincang-bincang, kami semua merasa nyaman, kami semua merasa home dengan perjumpaan itu. Jadi bagi kami rindu untuk berjumpa, itu keluarga saya, itu saya secara pribadi. Saudara-saudara, merasa nyaman, merasa senang, merasa aman ketika bersama dengan keluarga, itu merupakan salah satu ciri dari keluarga tempatku berteduh. Seperti tema persekutuan hari ini, keluargaku tempat berteduh, tempat untuk berteduh. Keluarga kita tahu saudara-saudara terdiri dari ayah, ibu, anak, menantu, cucu, cicit, buyut, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah keluarga. Kalau keluargaku tempat untuk berteduh, kita bayangkan saudara kalau tempat berteduh itu tentunya adalah tempat yang menyenangkan, tempat di mana kita merasa aman, tempat di mana kita merasa nyaman, atau bisa dibayangkan seolah-olah kalau kita pas lagi mengalami panas di siang hari, terus kita ada di bawah pohon yang rindang, itu akan membuat kita merasa seger, enggak lagi kepanasan, merasa ingin lebih berlama-lama tinggal di bawah pohon itu, karena merasa enak, merasa nyaman, merasa nyaman. Nah, salah satu ciri bahwa keluarga kita adalah benar-benar sebagai tempat untuk berteduh adalah kalau kita merasa nyaman di tengah-tengah mereka. Adalah ketika kita mempunyai suatu kerinduan untuk kapan ya bisa berjumpa ya, kapan ya kita bisa berbincang-bincang. Itu salah satu cirinya. Bacaan hari ini saudara saya akan ambil dari Amsal pasal 24 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian ditegakkan, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Nah saudara-saudara, Amsal ini ingin menceritakan suatu kehidupan yang benar, suatu kehidupan yang baik, suatu relasi yang terjalin yang bisa menimbulkan rasa aman dan tenang, itu digambarkan seperti seseorang yang mau membangun rumah. Saudara, kalau orang mau bangun rumah, tentunya tidak tiba-tiba langsung mau bangun, tidak. Tapi pasti yang pertama akan dilakukan adalah merencanakan. Aku mau bangun rumah sebesar apa? Modelnya bagaimana? Tipe apa yang akan saya pilih? Pasti ada rencananya. Maka dikatakan dengan hikmat rumah didirikan. Lalu setelah itu ada proses kelanjutannya, ditegakkan proses pembangunannya. Mungkin kita akan juga memilih kontraktor yang bagus siapa ya. Atau saya pilih tukang yang mana yang bisa melaksanakan pembangunan rumah saya ini. Dan setelah mungkin rumah itu jadi, setelah rumah itu ada, mulai dipikirkan, saya akan mengisi rumah ini dengan apa? Dikatakan tadi di ayat 4, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Maksudnya ingin mengisi rumah ini dengan hal-hal yang tepat guna. Ingin mengisi perabotan rumah tangga ini memang dengan hal-hal yang memang benar, dengan yang baik, tidak asal-asalan. Nah saudara-saudara, digambarkan kehidupan yang baik,
kehidupan yang menimbulkan rasa aman dan nyaman, itu digambarkan oleh Amsal seperti yang tertulis di 3 dan 4 tadi. Akan menempatkan harta benda yang berharga dan menarik. Tentunya saudara-saudara yang dimaksudkan harta benda yang berharga itu tidak semuanya mahal. Tapi Amsal ingin menekankan ini loh, apa yang akan kita isi dengan rumah kita. Apa yang akan kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Apa yang akan kita wujudkan di dalam hidup kita berkeluarga. Apakah apakah hal-hal yang baik atau asal-asalan. Atau pokoknya jalan aja. Atau kita akan memikirkan apa ya yang bisa kita lakukan, hal yang benar dan yang baik. Nah, kalau memang kita akan mengisi keluarga kita, akan mengisi rumah tangga kita itu adalah dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang baik, maka terciptalah suatu keluarga. Maka terciptalah suatu tempat yang meneduhkan hati. Yang memberikan ketentraman, yang memberikan kenyamanan, yang memberikan keamanan. Karena satu dengan yang lain berusaha untuk mewujudkan hal-hal yang baik itu. Tentunya saudara, untuk bisa menunjukkan, untuk bisa menyatakan hal yang benar dan baik di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, haruslah masing-masing keluarga, anggota keluarga, fokus kepada Tuhan yang penuh kasih. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang diringkas dalam satu kata kasih, itulah yang harus kita lakukan. Sehingga benar-benar keluarga kita, rumah kita itu akan diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Siapapun yang berelasi dengan kita akan merasa nyaman. Siapapun yang akan berjumpa dengan kita merasa aman. Siapapun yang datang kepada kita tidak merasa khawatir. Dan bila kita berjauhan dengan keluarga kita, kita akan merasa rindu kapan kita bisa berjumpa. Karena isian di dalam keluarga kita itu adalah isian yang berharga dan menarik. Sesuatu yang indah, bukan menyimpan kepahitan, bukan menyimpan kejengkelan, tetapi tindakan kasih itulah yang dilakukan. Nah, kalau sungguh-sungguh di antara kita, opa, oma, anak, menantu, cucu, atau buyut, masing-masing melakukan tindakan kasih, maka benar kata tema kita pada hari ini, keluargaku tempat aku berteduh. Di keluargalah kita akan merasa nyaman, di keluargalah kita merasa nyaman. Di keluargalah kita berani bercerita tentang pergumulan kita. Di dalam keluargalah kita tidak merasa takut kalau kita mau berbicara tentang kesalahan-kesalahan kita. Karena keluarga yang menimbulkan atau keluarga yang menciptakan suasana baik, menciptakan suasana indah, menciptakan suasana nyaman dan senang, akan tetap selalu berusaha, menerima, mengerti, bahkan juga mungkin menasehati keluarga lain yang mungkin berbuat salah. Mungkin juga akan menunjukkan jalan yang benar yang harus dilakukan untuk keluarga kita yang mungkin berjalan tidak benar. Mari saudara-saudara, dengan kekuatan dari Tuhan kita minta kepada Tuhan, mampukan saya mengisi rumah saya dengan harta benda yang berharga dan menarik. Mampukan saya mengisi keluarga saya ini dengan hal-hal yang indah, yang menimbulkan rasa nyaman, yang menimbulkan rasa aman, yang menimbulkan rasa baik, yang menimbulkan rasa memberkati dan memberikan selalu sesuatu yang indah bagi orang lain. Supaya masing-masing keluarga, bahkan masing-masing keluarga bisa menyatakan, betul keluargaku adalah tempat aku
berteduh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuatkan kami semuanya, baik kami yang muda, baik kami yang lansia, yang senior, baik kami sebagai opa, oma, anak, menantu, cucu. Berikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa berbuat kasih, sehingga terjadilah keluarga yang memberikan dampak aman, baik, nyaman bagi siapapun. Dan sungguh-sungguh akan mewujudkan keluarga sebagai tempat untuk berteduh. Kami percaya kalau kami fokus kepada Tuhan Yesus, maka kami dapat mewujudkan keluarga kami adalah tempat untuk berteduh. Terima kasih untuk kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ini Bapa, dan terima kasih karena Engkau pasti akan menguatkan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Terima kasih, firman yang disampaikan begitu indah untuk menguatkan setiap keluarga. Untuk mengamini kebenaran firman, mari kita memuji Tuhan, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan nyatanya adalah lengkap, di mana hati kirang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup dirimu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinarmu, di mana sukacita kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat yang terkasih, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online tanggal 24 Oktober. Terima kasih, Tuhan memberkati.